Selamat sore para traders emas ataupun gold. Salam cuan dan sehat selalu. Channel YouTube ataupun kanal YouTube @forexindo Trade House hadir di weekend ini, tepatnya di hari santai ataupun hari Minggu. Dan kita bisa melihat jam sekarang menunjukkan pukul 16.56, tepatnya hari Minggu 2 November 2025 ataupun Sunday 2 November 2025. Dan juga perlu diketahui bahwa pada channel ini merupakan channel independen ataupun personal channel, serta tidak mempromosikan broker trading di perusahaan manapun. Jadi di subscribe sekarang dan nyalakan loncengnya guna mendapatkan update berita terbaru seputar trading emas beserta artikel-artikel terbarunya, maupun di like dan komentar di kolom komentar maupun di sharing ke teman-teman. Baik, dan kita bisa melihat ini adalah persalaman antara Presiden Amerika Donald Trump dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Dan kemarin juga kita sudah mengetahui sebagian besar bahwa Amerika akan memotongkan atau mengurangi tarif import dari barang-barang China ya, ataupun Tiongkok ke Amerika, yaitu dari 57% menjadi 47%. Baik, dan kita bisa melihat pertama ini yaitu harga emas, di mana yang ada tertera di baris yang pertama, di mana kemarin sempat tertingginya mencapai pada angka 4039,35 dan harga terendahnya mencapai pada angka 3972,46 dan berakhir pada angka 4001,68. Dan seperti biasanya saya memakai ilustrasi ataupun berhitung dengan cara membandingkannya dengan harga silver ataupun perak dengan kode XAG USD yang berada di baris yang keempat, di mana tingginya kemarin mencapai pada angka 49,359 dan harga terendahnya mencapai pada angka 48,373 dan berakhir pada angka 48,67 ya. Dan semua data-data ini yang saya sebutkan tadi itu yaitu angka-angka pada hari Jumat 31 Oktober 2025. Baik, dan kita akan membahas selanjutnya yaitu bagaimana dengan purchasing saya. Pertama-tama kita akan mulai di mana ini adalah perkiraan saya minggu kemarin ya, yaitu tepatnya pada tanggal 26 Oktober ya, di mana untuk perjalanannya 1 minggu ke depan ya, antara 27 sampai dengan 31 Oktober, di mana kita bisa melihat pada pertengahannya, yaitu tepatnya tanggal 29 ini ada namanya FOMC meeting, yaitu di mana akan terjadinya apakah Amerika akan mengurangi suku bunga ataupun tidak. Dan saya juga mengulasnya, yaitu bottomnya yaitu angka 4000 ya, dan tingginya 4250 ya. Jadi apabila di atas 4000 dan di bawah 4250 kita akan mengadakan selling. Dan jelas kalau tutupnya nanti besok apabila di angka 4000 jelas akan ke bawah ya sepertinya, dan kemungkinan itu ada karena penutupannya tadi itu jelas itu pada angka 4001,68 ya. Itu jelas sekali ya. Jadi kemungkinan itu ada, masih terbuka ya. Lalu edisi selanjutnya kita bisa lihat setelah siang ini, di mana kemarin juga saya juga ada melakukan pembelian ya, yaitu pada tepatnya hari Jumat pukul 10.18 ya, pada angka 3994, dan ini sudah ada di halaman kemarin ya, ataupun di video kemarin. Lalu ini adalah perkiraan saya ya, di mana untuk
perkiraan range yang kecil ataupun normal ya untuk edisi 31 Oktober 2025, di mana saya mengucap itu tingginya pada angka 4060 sampai dengan 4080 itu tidak terjadi dan hanya terjadi pada angka 4036.3 ya atau poin 2. Jelas itu kalau kita mau kejar, kita pun bisa kejar untuk posisi ataupun purchasing selling, namun sepertinya tidak mungkin karena jelas kita ketahui saat pembukaan itu pada angka 4008 itu langsung naik ke 4036 dan tidak ada ini ya, tidak ada remnya. Lalu juga saya mengatakan angka terendahnya itu low-nya kemungkinan 4000 sampai 4005 itu jelas terlewatkan ya, karena kemarin itu pada angka low-nya 3972.7 ya untuk posisi harganya pembelian ya, dan berakhir pada 4001.6. Jelas kalau kita ada pembelian di sana harus keluar ya, dan itu sudah di luar ekspektasi ya. Tapi kalau kita berhitung kembali di mana tingginya mencapai angka 36, saya juga mengucapnya pada angka 60, itu hanya selisih 24 poin ataupun 240 pips ya. Jika kita kurangin pada angka 4000 itu dikurangi 24 itu jatuhnya 3976 ya. Itu kurang lebih di sana ya. Kalau kita berani di sana untuk melakukan pembelian, bisa dibilang itu pasti profit ya. Lalu yang kedua ini adalah perkiraan saya untuk range yang besar ya. Untuk edisi kemarin Jumat yaitu pada 31 Oktober 2025, di mana tingginya saya berhitung bisa mencapai pada angka 4110 sampai dengan 4090. Itu jelas tidak tercapai dan itu di luar. Tetapi ini ada harga terendahnya, mungkin kita bisa melakukan aksi pembelian di sana ya. Seandainya ada pembelian pun saya rasa itu pasti keluar ya, ataupun dilikuidasi, karena jelas kita ketahui kemarin itu dalam rangka Jumat ya, dan Jumat itu bisa dibilang itu fluktuasinya agak kecil kalau sudah capai malam hari ya ataupun dini hari pada hari Sabtu. Kita langsung menuju ke halaman berikutnya. Ini dimana sudah ketahui saya ada posisi buying ya, dan ini saya melikuidasinya. Jelas ada profit yang 1268, yang satu lagi $7 ya. Ya, jadi balance saya sudah mencapai angka 7000 dan kita mencoba reply kembali ya, dan ini bisa dilihat ada profitnya di bawah ya. Dan ini pada jam 15.02 itu saya melikuidasinya. Ya. Ya. Kita lihat lagi slash yang berikut ini, dan ini dimana pada pukul 15.20 saya melakukan WD ataupun withdraw 2000 ya, dari angka 7077 menjadi 5077. Kita bisa lihat slash yang sebelumnya ya, 7077, lalu 7077 menjadi 5077 saya melakukan WD ataupun withdraw ya. Lalu kemudian ini adalah dimana setelah itu posisi saya sudah tidak ada ya, atau clear ya, tidak ada transaksi lagi. Dan ini WD-nya ataupun withdraw-nya ya.
kemudian pada pukul 18 ya, karena sepertinya tidak mau naik lagi, saya mencoba untuk mengambil posisi lagi ataupun purchasing untuk selling ya, dimana saya mengharapkan pada saat Amerika ataupun jam malam dibuka itu harganya bisa di bawah angka 4.000 ya. Namun kenyataannya tidak, yang setelah saya ucapkan akhirnya saya melakukan locking ya pada pukul 19.39 ya. Ya, jadi posisi ini terkunci, hanya ada satu sell 3 buy ya, boleh dibilang begitu, 1 berbanding 3 ya. Dan sepertinya benar saya memutuskannya, di mana posisi sell punya saya likuidasi, jelas mengalami kerugian ya sebesar 172, dan ini saya akan open sisa pembelian ya, buy punya ya. Saya ulangin tadi ya, sisa 4026.2, dan ini saya ada kerugian 172, dan ini adalah posisi yang harusnya ini di sini 4026 pada pukul 19.55. Namun pada kenyataannya pada jam 23 itu terbalik, saya malah buang ataupun melikuidasi yang sell punya, saya berbalik sell. Saya ulangin ya, tadinya ini ada posisi 4026, posisi saya itu sisa buying ya, itu $400 pun saya buang, saya melikuidasi, jelas itu harganya sudah bisa dipastikan confirm akan turun ya. Kemudian saya balik badan itu ya, jelas ya, saya mendapat sell pada angka 4012.9 ya. Dan benar, setelah 15 menit kemudian saya sudah make money ya, ataupun mendapatkan profit sebesar 1071, itu untuk menutupin kerugian yang tadi, yaitu 172 dan 415, dan itu bisa dikatakan saya ruginya 500 dan profitnya 500 ya, dimana saya ulangin itu likuidasi, dan uang saya sudah kembali pada angka 5553. Dan itu kenapa penyebabnya, jelas ini adalah ulasannya sebagai berikut, yaitu harga emas itu turun 1% ya, karena mereka secara hitung-menghitung untuk pemotongan suku bunga di bulan Desember sepertinya tidak menentu ya, dan itu emas itu gagal naik untuk ke bulan yang ketiga ya, selama berturut-turut itu mengalami kenaikan. Dan kita bisa lihat itu apa yang akan dibahas, yaitu pertama, emas gagal mencapai itu 3 bulanan punya tinggi ya, jadi sepertinya bulan per bulan itu agak turun, dan investor melihat di bulan Desember kemarinnya dengan kuat estimasinya itu bisa adanya pemotongan suku bunga dari 90%, keyakinan mereka menjadi 63%, dan adanya pemotongan tarif itu kepada China menjadi 47% dari 57%. Dan kita bisa lihat isinya selengkapnya, yaitu harga emas turun 1% pada hari Jumat ya, disebabkan oleh tidak ada kepastian ataupun kejelasannya untuk pemotongan suku bunga yang selanjutnya di bulan Desember ya. Dan kita bisa lihat, jadi akibatnya pada jam 11 itu pada buang semua ya, ataupun melikuidasi posisi buying semua.
jelas itu mereka mengharapkan adanya satu agak ketenangan juga ya untuk menghadapi Natal ini di bulan Desember. Dan kemudian Bank Reserve dari Amerika ya, dari Cleveland ya, itu namanya Beth Hammack ya, itu pada hari Jumat mengatakan dia juga mengatakan akan memotong suku bunganya pada minggu ini ya, itu membawa inflasinya turun ya, agar inflasinya bisa turun ya. Jadi dia juga tidak lagi mengharapkan untuk di bulan Desember ya, dan mengharapkannya itu di bulan Januari mendatang ya, itu bisa dilihat ya. Jadi Desember itu dia tidak melihat itu adanya pemotongan, dan kemungkinannya itu votingnya itu di bulan Januari atau pertemuan selanjutnya di tahun 2026. Jadi mungkin ini yang terakhir kali ya di tahun 2025. Dan ini juga ada dari Jerome Powell juga mengatakan juga tidak akan membawa turun lagi suku bunganya. Jadi membuat keyakinan kita para traders itu hanya pemotongan suku bunga hanya tinggal 63% ya. Dan kemudian harga emas itu agak melemah ketika suku bunganya itu di atas ya. Dan so far harga emas telah naik sebanyak 53% di tahun 2025 ini ya. Pada Oktober 2025 yaitu mencapai pada angka 4381. Dan ini adalah signal yang terakhir mengindikasinya turun ya. Dan kita bisa melihat indikasinya turun itu dimulai pada pukul 00.40 ya, ataupun Sabtu dini hari ya, yaitu pada tanggal 1 November 2025 ya. Udah indikasinya turun sampai dengan pukul 3.49. Dan kemudian ini adalah angka-angka yang dimunculkan, itu resistennya menjadi atau tahanan di atasnya menjadi 4028, 4025, lalu 4073, sedangkan supportnya pada angka 3980, 3955, lalu 3922, dan sekarang sudah berbalik arah. Mereka memperkirakannya untuk harian maupun short term itu mengarahkan turun, sedangkan medium term atau term yang menengah itu mengarahkan itu naik ya. Lalu kemudian ini adalah perkiraan saya untuk edisi tanggal 3 November sampai dengan 7 November ya, untuk perkiraan harga emas itu mencapai angka di mana saya bisa melihat itu ataupun berhitung tingginya itu pada angka 4100 ya. Sedangkan untuk rendahnya 3800 dengan note ya. Dengan catatan tidak ada ketegangan ya di Timur Tengah ya. Lalu yang kedua adalah Rusia. Apabila ini tenang-tenang itu bisa membawa harga emas itu turun ke level 3800. Dan di akhir perjumpaan, selamat sore para traders, selamat menjalankan rutinitas kalian maupun purchasing kalian ya pada hari Jumat kemarin. Semoga artikel-artikel tadi itu bermanfaat bagi kalian sebelum mengambil keputusan purchasing kalian pada hari Senin nanti, yaitu pada tanggal 3 November 2025. Dan channel ini akan kembali pada hari Senin, tepatnya pada tanggal 3 November 2025
pada jam yang seperti biasa. Salam cuan, always profit, dan terima kasih.